Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kali ini kami akan membuat video laporan kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila P5 Kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh kelas 10A dari Sekolah SMAIT Mutiara Islam Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dengan mengusung tema gaya hidup berkelanjutan, maka kami melakukan kegiatan kunjungan ke TPST Bantar Gebang. Kami berangkat ke lokasi menggunakan angkot karena jarak yang tidak terlalu jauh dan biaya yang terjangkau. Tapi itu tidak mengurangi keseruan dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini kami mengikuti 3 kegiatan. Pertama, presentasi tentang TPST Bantar Gebang dari Pak Roy di auditorium. Lokasinya di lantai 3. Ternyata ada gedungnya juga di sini. Ada juga menggunakan lift untuk naiknya, sehingga jangan dibayangkan ketika kalian hendak ke sini hanya bertemu dengan onggokan sampah, tapi ternyata ada juga gedung perkantoran untuk karyawannya dan juga ada dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjangnya. Nah, kalau gunungan sampahnya ini adalah landfill, kemudian lokasi naruh sampah nuang itu adalah titik buang, kemudian dengan alat berat dimasukkan ke dalam landfill atau diisi sehingga bisa tinggi seperti itu ya. Oke. Nah, kondisinya seperti itu. Saking tingginya harus butuh ada 3 eskavator di sini. Kemudian di sebelah sini ada sampai 7 eskavator mengestafet sampah dari dasar sampai ke atas. Nah, ada banyak pemulung juga, ada ribuan, 5.000 pemulung, karena masih banyak sampah yang bernilai guna. Ya, setiap hari kita juga harus perhatikan ini, karena kalau tidak tahu kita. Nah, luas TPST ini paling luas se-Asia Tenggara, guys. Ya, jadi Indonesia itu lebih banyak ngolah sampahnya dengan ditumpuk. Sampah yang masuk kemari rata-rata 7.500 ton per hari. Itu satu hari ya, 7.500 ton diangkut oleh 1.300 truk. Komposisi organiknya yang mudah terurai itu 50%. Jadi ada 3.500 ton organik yang dibawa kemari, itu pakai solar itu, ya, pakai sopir itu. Jadi kan sebenarnya organik itu bisa kita proses di rumah kita, ya kan? Kita masukin ke wadah, kita beli dari online, bioaktivatornya, jadi kompos. Terus ada juga yang malas, sisa makanan kita masukin ke pot, itu juga bagus, mereduksi sampah. Ini sisa makanan juga banyak nih di sini. Sisa makanannya bisa 50% ya, bisa 30% sisa makanannya. Ya, tulang ayam, nasi, gitu ya. Jadi nanti di rumah itu jangan kita memasukkan organik ke tong sampah, please, janganlah. Ya. Ini PLTSA, ya. Ini PLTSA ini membakar sampah pada suhu tinggi 800 derajat Celcius. Ya, kalau di rumah, makanya nggak boleh bakar plastik, nggak boleh kita membakar plastik di rumah, karena itu akan menghasilkan dioksin atau zat karsinogenik yang membuat kanker. Bahaya loh membakar plastik di rumah. Nah, di sini nggak akan, karena pada suhu tinggi dan ada bagian-bagian mesinnya yang untuk menekan pencemarnya. Gitu. Asapnya pun seputih salju di sini, seperti awan dulu. Seperti awan. Ya nanti sama. Makanya nanti kalau lihat di sana pastikan itu seputih awan. Bila tidak, foto terus masuk ke dalam ruangannya. Ini kenapa tidak seputih awan? Tadi di ruangan atas dibilang seputih awan. Protes kalian ya. Masyarakat juga di sini bisa lihat langsung itu corongnya. Kalau hitam ya mereka teriak. Jangan sampai mereka mengatur 50 meter. 50. Iya. 50 meter dan 50 meter itu udah bahaya itu.
karena gampang longsor. Ya kalau tanah 50 meter ketinggiannya kuat, tapi kalau sampah keguyur hujan 3 jam. Gitu. Makanya perlu kita tambang supaya berkurang ketinggiannya. Kita ambil plastiknya itu, kita diembus itu plastiknya. Terbang plastiknya, batu-batu tinggal. Nah plastik ini akan kita cacah menjadi ukuran 3 cm. Ini mesin pencacahnya. Nanti kita kirim ke industri semen di Cilengsi. Pasti pernah lihat ya. Nah di situ digunakan sebagai bahan bakar alternatif di sana. Industri semen bahan bakarnya apa? Batu bara. Nah di sini juga kita produksi alternatif untuk mereka, RDF namanya. Jadi contohnya gini, batu baranya 1 kilo, RDF ini atau plastik kaca ini 1/4 kilo, sama-sama dibakar nanti menghasilkan energi di industri semen. Jadi batu bara berkurang, plastik kita juga di sini berkurang. Seperti itu ya. Kedua, kita mengunjungi lokasi landfill zona 1, tempat pembuangan sampah yang berbentuk gundukan sampah yang sudah menggunung. Kami harus menaiki tangga dan menaiki bukit sampah. Setelah sampai di atas, anginnya berasa bertiup dengan kencang, seperti berada di atas gunung. Setelah sampai di atas, kami mendapatkan penjelasan dari Pak Niko, seperti penjelasan tentang sebagian bukit sampahnya ditutupi oleh biomembran untuk menghasilkan gas metana untuk menghasilkan listrik. Juga melihat langsung aktivitas pembuangan sampah di landfill, melihat truk yang sedang membuang sampah, melihat banyak ekskavator yang sedang mengestafet sampah, dan ratusan pemulung yang masih mencari sampah yang masih mempunyai nilai. Oh ini, iya. Di bawah ini sampah Pak. Sampah ditutup membran ini sebenarnya untuk apa? Biomembran ini untuk apa? Gas metan yang diambil untuk dialirkan jadi listrik. Jadi di bawah kita ini ada pipa nih banyak. Pipa masuk ke sana. Terus nyambung nih Pak, bawah terus nyambung ke sana. Nah sebelah PLTSA itu nanti kita lihat. Itu ada namanya power hose. Power hose itu gas metan menjadi listrik. Kalau PLTSA sampah menjadi listrik. Kayak gitu pemanfaatannya. Jadi ini per hari 7.500 ton per hari. 7.500 ton per hari. 1.300 mobil yang masuk ke sini per harinya, Pak. 1.300. Jadi kita ini buka 24 jam. 1.300 unit per harinya, 7.500 per ton. Ini baru sampah yang dari Jakarta ya? Jakarta semua Pak kita. 5 wilayah. 5 wilayah. Ya. Tambah satu ya. Jual. Lokasi ketiga kami mengunjungi PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Di sini ada 2 pembangkit listrik. Pertama menggunakan bahan bakar berupa gas metana, dan yang kedua yang berbahan bakar sampah. Di sini kita mendapatkan penjelasan dari Pak Harun tentang mekanisme pengubahan dari sampah menjadi energi listrik. Di antaranya sehari bisa membakar 100 ton sampah.
dan asap pembuangan pembakaran sampahnya sudah ramah lingkungan karena sudah dilakukan berbagai treatment, dan abu hasil pembakarannya bisa digunakan sebagai bahan pembuatan paving block. Untuk kapasitas 500 ton, kita punya stok untuk 5 hari karena desain kami di sini ini adalah 100 ton untuk bakar per harinya, sehingga kita harus punya per stok kurang lebih sekitar 5 hari. Jadi kapasitas ini adalah 500 ton. Nah, dari proses pemilihan tadi ini harus sampah yang benar-benar sifatnya bisa terbakar. Nah, kita hindari di sini sampah yang jenisnya logam, kaca, dan ukuran-ukuran yang besar sekali dan sangat halus sekali. Nah, itu yang kita sebutkan. Semua abu dari hasil pembakaran ini, baik yang abu kasar, abu berat, namanya bottom ash, kemudian fly ash, itu nanti kita manfaatkan lagi. Jadi kayak itu modelnya seperti pasir ya, modelnya tubuh. Nah, itu nanti kita manfaatkan menjadi salah satu bahan material, yaitu buat paving, bataku. Jadi semua yang hasil pembakaran ini, satu, kita manfaatnya mendapat energi listrik, kedua, dari hasil pembakaran kita bisa membuat untuk bahan material, dan yang lebih penting lagi, sampahnya habis terbakar tujuannya. Nah, kemudian setelah ditangkap tadi abu terbangnya, asap yang kita harus keluarkan, kewajiban kita adalah melepas asap posisi emisi tadi udah dalam kondisi bening. Tadi ada yang mau masuk, lihat cerobong nggak? Iya. Nah, cerobongnya gimana warnanya? Putih. Yang bening kan. Nah, itulah yang namanya jadi konsep kita menjadikan teknologi ini benar-benar juga ramah lingkungan. Mungkin itu Pak, kapasitas listriknya itu berapa? Berapa watt? Karena ini percontohan, kami desainnya hanya 750 kW. Nah, sedangkan listrik yang sekarang ini kita pakai hanya sekitar 350. Sisanya ada sekitar 400-an. 400 yang sisa itu nggak terpakai sama sekali. Itu sebetulnya kalau mau disalurkan ke nilainya ya, nilai 400 kW sisanya itu kurang lebih sekitar 800 sampai 900 sampah. Kalau misalkan kita alirkan ke pemukiman yang kurang lebih sekitar 450 buat masih dimakan itu rumah sederhana atau kali itu bisa mengurangi sekitar 1000. Ya Pak. Itu adalah boilernya, insineratornya, ya. Nah, di bawah itu adalah tempat pengumpulan abu hasil pembakaran, ya. Nanti hasil pembakaran abu yang dikumpulkan itu tadi salah satunya ini produksinya, ini yang namanya paving, ya, bisa digunakan untuk paving. Nah, selama produksi kami ini sudah kita distribusikan ke pertamanan di DKI. Itu dari abu ini ya? Dari abunya bisa digunakan untuk paving. Jadi bisa ke taman, pedestrian. Ya, keras ya. Sesuai dengan SNI Standar Nasional Indonesia untuk sipil, untuk untuk bangunan. Sudah kita ujikan. Ya. Oke. Kita masuk lagi ke ruang kontrol ya. Kita dari ujungnya tadi ini, dari penjelasan tadi ini adalah yang back filter ya. Ini terakhirnya. Ini warna hijau ya Pak? Yang warna biru. Oh, yang warna biru. Yang warna hijau yang di sini yang boiler ini. Ini yang dari air sistemnya. Yang keluar itu. Ya, yang keluar. Ini yang bottom apa yang fly Pak? Ini yang fly ash. Yang ini juga ya? Yang bottom yang hitam. Oh itu. Oh, itu yang bottom, ini yang fly. Kita campur,
tambahin semen, Oh, ini nanti alatnya. jadi Akhirnya ini jadi alatnya ini. bisa jadi paving. Kemudian kita juga udah bikin samping dari batako juga. Batako ya. Ya. Betul. Ini ya. Ya. Awalnya pasir bisa jadi gini, Pak. Tapi ya Pak, Sampah. Sampah dibakar. Abunya, Abu. ini kuat nggak Pak? Ya kita buatnya kelasnya untuk di trotoar Pak, bukan untuk di mobil. Gitu. Kalau yang untuk mobil ada beberapa yang sana kita Trotoar mah diinjak doang. formulanya ada kita campur-campur kan. kasih. Kita bikin. Yang terbanyak apa gitu ya. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Demikian kegiatan yang dilakukan di TPST Bantar Gebang. Apabila kalian berminat berkunjung ke sini, kalian bisa menghubungi Pak Roy di nomor WhatsApp 0813 2852 7470 dan berkirim surat melalui email. Terima kasih kami ucapkan untuk pendampingan dan penjelasan dari tim TPST Bantar Gebang, dan semua dilakukan free tanpa dipungut biaya. Ini menunjukkan semangat dan konsen dari pihak TPST Bantar Gebang dalam mengedukasi masyarakat, terutama pelajar, akan pentingnya kepedulian lingkungan, akan pentingnya penjagaan lingkungan dari bahaya sampah. Kemudian kami lanjutkan ke kegiatan yang keempat. Kami melakukan kunjungan ke Sungai Cilengsi yang lokasinya berada di Curug Parigi dan tidak terlalu jauh dari TPST Bantar Gebang untuk melihat pencemaran air di Sungai Cilengsi tersebut. Dan memang ternyata dari pengamatan kami terlihat warna air yang keruh dan cenderung gelap, kemudian bau air yang menyengat dan tidak sedap. Juga banyak dijumpai bangkai ikan yang telah mati. Pencemaran air di Sungai Cilengsi, lokasi Curug Ciparigi. Untuk masalah pencemaran Sungai Cilengsi ini memang sudah menjadi pemberitaan nasional karena daerah aliran sungai melalui daerah pemukiman warga, perumahan, dan tentunya banyak pabrik, karena Cilengsi memang termasuk daerah kawasan industri. Kegiatan ini bertujuan utamanya adalah untuk menimbulkan dan menumbuhkan kesadaran lingkungan bagi para peserta didik sehingga menjadi pribadi yang tidak mudah nyampah, karena ini adalah tindakan pencegahan. Agar tidak banyak sampah di lingkungan sekitar dengan memulai dari diri sendiri. Yang kedua, kita harapkan muncul kesadaran untuk mengolah sampah supaya beban di tempat pembuangan akhir tidak terlalu berat. Bayangkan saja, DKI Jakarta setiap harinya menghasilkan 7.500 ton sampah. Apabila kita bisa meminimalisir dengan memilah dan mengolah sampah organik saja, maka sampah DKI Jakarta bisa berkurang hingga 50%. Yang ketiga, dengan kegiatan ini kami bisa mengetahui pemanfaatan sampah untuk digunakan menjadi energi listrik. Ini adalah bentuk-bentuk pemanfaatan energi terbarukan dari sampah yang tak kunjung, permasalahan sampah yang tak kunjung selesai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.